Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean Timnas Senior. Menurut saya ini akan sangat seru untuk dibahas ya, ini line up ya. Karena kita akan melihat beberapa kejutan di akhir bulan ini mengenai skuad Timnas Indonesia. Kemarin sudah diumumkan, tetapi itu bukan skuad final. Jadi kita harus menunggu lagi. Ada 2 kuota pemain yang memang ini masih disiapkan oleh Sintayong. Ada mengerucut nama Martin Paes dan juga Verendong. Ini memang bisa kemungkinan besar terjadi, tetapi kita lagi-lagi harus dibuat kejutan. Ya, kita harus menunggu kejutan dari PSSI dan juga semoga saja di tanggal 28 lah nanti kita sudah akan melihat skuad Timnas Indonesia. Oke. Saat ini saya akan membahas ya mengenai line up terlebih dahulu ya, kemungkinan line up, dan menurut saya ini 90% lah, 10%-nya ini ada beberapa perombakan saja. Ini adalah skuad yang menurut saya ini menjadi pemain inti, dan memang dari hasil riset dan juga beberapa pertandingannya dan juga strategi Sintayong. Jadi menurut saya line up ini sangat seru untuk dibahas ya. Oke, jangan lupa lagi-lagi tonton ya untuk tekan tombol like, komen, juga subscribe-nya dulu ya, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk di line up. Nah, line up lawan Irak, kemudian line up lawan Filipina, ini adalah 2 laga penting. Jadi mau tidak mau ya Sintayong akan menurunkan skuad terbaik ya. Dan ini adalah event atau turnamen tertinggi kita untuk masuk ke ronde 3, ke ronde selanjutnya. Oke, di sini tentu untuk penjaga gawang Hernando Ari. Nah, mengapa di sini sosok Hernando Ari? Karena memang Martin Paes kita belum tahu ya. Hitung-hitungannya seperti ini, kalau memang Martin Paes ini bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia, ya itu diharapkan tentu Martin Paes. Karena lawan Irak khususnya itu adalah agak sulit. Tetapi Hernando sepertinya sudah belajar ketika di Piala Asia Senior, kemudian Piala Asia U23, ya, kemudian juga di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Saat melawan Irak, ini Hernandez selalu menjadi pilihan utama Sintayong, kecuali saat di Basra ya. Saat itu ini Nadeo ya. Tetapi menurut saya dengan on fire-nya ya Hernando Ari dan pengalamannya di level internasional, ini menurut saya sangat cocok ya untuk ditempatkan sebagai penjaga gawang inti. Nah, oke, kemudian selanjutnya ini yang menarik teman-teman. Di sebelah sini, ini menurut saya akan menggunakan formasi 3-4-3. Nah, 3-4-3 ini tentu dengan di sisi kiri, itu menurut saya Justin Hapter tetap menjadi andalan. Apalagi saat ini bersama Timnas Indonesia U23 ya. Dan juga sebenarnya di senior, dia juga mobile sekali penampilannya. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok Justin Hapter ini sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Oke, kemudian selanjutnya, ini untuk di tengah. Nah, Jordi Amat. Nah, tentu kita sudah ingin sekali ya melihat bagaimana duet antara pemain senior dan juga junior. Jordi Amat juga Justin, menurut saya ini menjadi bagian penting lah. Karena di Piala Asia kemarin juga sangat luar biasa, penampilannya sangat bagus, keduanya sangat kompak. Semoga saja ini semakin solid, ditambah lagi ya. Ini masih kita punya satu nama, Jay Idas. Nah, Jay Idas ini menurut saya dengan pengalamannya di Venezia ya, kemudian jam terbangnya juga sangat bagus, riwayat cedera saat ini juga tidak ada, dia sangat cocok ditempatkan sebagai starter dan mengisi sebagai posisi bek kanan. Nah, ini menurut saya hal yang sangat luar biasa lah untuk pola permainan timnas Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya ya, ini ada sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ataupun Asnawi sebenarnya sama saja. Tetapi kalau dilihat saat ini, sepertinya dengan komposisi Irak yang sangat luar biasa, penyeimbang ya, bagaimana mampu untuk membantu lini depan dan juga membantu lini belakang. Sosok Sandy Walsh untuk menyisir di sisi kanan, ini adalah pemain yang menurut saya sangat baik. Sehingga jika dirinya diturunkan menjadi starter, ya menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Oke, kemudian selanjutnya ya, ini ada sosok Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini posisinya mobile.
dia bisa sebagai gelandang bertahan, kemudian gelandang tengah ataupun gelandang serang. Tetapi untuk saat ini karena formasinya adalah 3-4-3 ya, sehingga Shin Tae-yong sangat amat yakin ya untuk memperlihatkan bagaimana empat pemain tengah ya, empat pemain tengah sejajar. Dan tentu siapa lagi kalau bukan Prof Toha ya, atau Tom Haye. Tom Haye menurut saya sangat cocok ditempatkan di situ. Dengan konsistensi dirinya bersama Henry Finn, kemudian dirinya juga mampu untuk selalu menjadi penyeimbang klub ya, baik untuk memenangkan laga, ketika diserang pun juga sama, dia mampu untuk menjadi the professor di lini tengah. Jadi Tom Haye ini sangat mobile sekali penampilannya, sehingga apa yang menjadi partner nantinya ya antara Ivar dan juga Haye ini sangat ditunggu. Ya, ibaratnya seperti ini, kita belum tahu teman-teman bagaimana yang terjadi ya dari dua pemain ini. Karena kita belum pernah melihat Ivar dan juga Tom Haye ini debut. Jadi sangat luar biasa, patut kita tunggu bagaimana skuad timnas Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya ya di sini tentu ada sosok Nathan atau Nathan Choaon. Nah, Nathan Choaon ini sangat luar biasa ya. Dari segi penampilan dirinya bersama timnas senior, ketika ya di GBK ya dia agak sedikit gugup, kemudian dia maksimalkan saat di Vietnam, kemudian sangat luar biasa, bisa dibilang dia menjadi tulang punggung ya di timnas U23. Ini kelihatan sekali, dan ini waktunya Nathan untuk menemukan ya tim-tim terbaik atau teman-teman terbaik di level senior ini. Nah, kalian bisa lihat ya tonton, dari 3 kemudian 4 ini siapa yang bermain. Kalian bisa melihat ya, dari 3 dan juga 4 pemain tengah ini siapa yang bermain. Ini sudah terlihat ya bagaimana persaingan kompetisi ya di lini-lini tersebut. Nanti di akhir ya, saya akan membahas di mana Rizky Ridho dan lain sebagainya. Saya akan membahas itu. Oke, kemudian selanjutnya, untuk di posisi sebagai winger kanan atau sayap kanan ya, tentu Yakob Sayuri dengan kecepatannya, ini saya sangat yakin sekali masih menjadi apa ya, bisa dibilang pondasi dan juga strategi Sintayong khusus ya, strategi khusus untuk menyerang dari sisi kanan. Karena biasanya ini akan menjadi kelebihan pemain-pemain timnas Indonesia ketika di lini depan, karena kita tidak memiliki striker jangkung atau winger jangkung, sehingga sosok Yakob Sayuri ya ini menurut saya sangat cocok untuk menjadi pemain inti. Nah, kemudian ya ini menjadi hal yang sangat bagus, yakni Ragnar Orotmangun. Nah, Ragnar Orotmangun ini penampilannya juga konsisten, bersama Fortuna Sittard juga konsisten. Dia dalam satu musim ini selalu dimainkan ya, hanya 3 kali saja dia menempati bangku cadangan, sisanya dia selalu menjadi pemain utama ataupun menjadi pemain pengganti. Artinya dari segi jam terbang, Orotmangun ini sangat bagus. Nah, ini menjadi modal yang baik untuk timnas Indonesia. Oke, kemudian tentu ya, karena kita masih mengandalkan bagaimana ketajaman sosok Rafael Struijk. Memang betul, bersama timnas senior dia belum mencetak gol. Tetapi kalau dilihat dari bagaimana dia mengatur posisi, kemudian membuka ruang, kemudian mengkeeping ball ya, ini adalah andalan dari sosok Rafael Struijk. Ya. Rafael Struijk menurut saya tetap akan menjadi pilihan utama, ya, pilihan dari Shin Tae-yong. Nah, oke, sekarang mulai kita bahas ya mengenai keseluruhan. Kalau dilihat dari penjaga gawang, kemudian pemain belakang, kemudian pemain tengah, kemudian pemain depan, kalian bisa lihat siapa yang bermain saat ini, teman-teman. Di mana sosok Marcelino Ferdinand, kemudian di mana sosok Ricky Kambuaya, kemudian di mana sosok Rizky Ridho, kemudian juga Shane Patinama pun, kemudian Arhan ya, kemana mereka? Nah, ini adalah komposisi, teman-teman. Bagaimana ketatnya level skuad timnas Indonesia itu sangat luar biasa. Apakah mereka yang saya sebutkan tadi itu jelek? Jawabannya tidak. Tetapi lagi-lagi ini adalah persaingan di dua level. Jadi kalau dilihat saat ini 3-4-3 dengan 3 pemain keturunan di belakang, kemudian 4 pemain keturunan juga di tengah ya, kemudian ditambah ya di situ ada Jakob ya dan Rafael Struijk serta Ragnar, itu membuktikan bahwa sebenarnya semua pemain ini sangat bagus.
Bayangkan, starting kita hanya 2 yang berlaga di Liga Indonesia, ya, yakni Yakob dan juga Hernando. Sisanya itu pemain-pemain abroad semua. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi kita untuk ke depan itu sangat bagus. Dan seperti Yakob dan Ricky Kambuaya sudah membuktikan bahwa untuk masuk ke starting dia harus memulainya ya dari sekarang dengan melakukan latihan di pantai ya, di bukit dan sebagainya. Kalian bisa lihat di story ataupun postingan Ricky Kambuaya ataupun Yakob, Ian Yuri dan juga para pemain lain. Bahkan Patinama pun juga di Bali bukan hanya liburan tetapi dia mengatur jadwal untuk gym dan juga mengatur kondisi kesehatan serta fisiknya. Ini membuktikan bahwa kompetisi ini akan dimulai. Jadi ini adalah gambaran squad timnas melawan Irak dan juga Filipina, tetapi di sisi lain ini adalah kompetisi bagi para pemain ya, untuk menunjukkan yang terbaik bagi negara kita, yakni Indonesia. Sangat seru menurut saya dengan komposisi seperti ini dan juga persaingan timnas untuk masuk menjadi starter. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan komposisi seperti ini? Dan apakah kalian yakin di 2 laga nanti timnas Indonesia mampu memenangkan laga dan maju ke ronde selanjutnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.